Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam program Renungan Malam, yaitu My Way. Satu program renungan singkat yang menjadi bahan renungan malam hari ini, supaya kita semakin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita. Bahkan pemberitaan firman Tuhan ini akan memberkati kehidupan kita sebelum kita istirahat tidur malam hari ini dalam damai sejahtera Yesus Kristus. Dan ada banyak hal dalam kehidupan ini yang masih harus terus kita pelajari, karena kehidupan belajar di dalam kehidupan ini tidak akan selesai atau belum akan selesai selama kita masih menjalani kehidupan dalam dunia ini. Tapi kalau waktunya kita dipanggil Tuhan atau kita meninggal, ya selesai tugas kita. Dan selama kita masih hidup dalam dunia ini, mari kita memberikan respon yang baik terhadap segala situasi yang kita hadapi. Malam hari ini saya memberi judul dari renungan saya adalah respon benar dalam situasi yang buruk. Ada begitu banyak situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kita, dan tidak jarang, artinya sering, kita berada dalam situasi dan kondisi yang buruk, yaitu situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, situasi dan kondisi yang tidak nyaman, situasi dan kondisi yang menghimpit kita, situasi dan kondisi yang membuat kita terjepit. Sehingga dari keadaan yang seperti ini, seringkali kita berpikir untuk kita lari dari keadaan, seringkali kita berpikir untuk segera mengakhiri kehidupan kita. Tetapi malam hari ini saya ingatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan itu terus bertumbuh menjadi semakin dewasa. Artinya semakin dewasa itu semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami Tuhan, semakin kita bisa memberikan respon yang benar sekalipun dalam situasi yang sulit. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan belajar sedikit dari kisah Raja Daud yang terdapat dalam 2 Samuel 16 ayat 5-13. Di sini ada satu kisah di mana Raja Daud itu mendapat umpatan, hinaan, cercaan yang kasar dan pedas. Bahkan bukan cuma umpatan, tapi juga ada satu tindakan yang tidak menyenangkan hati, yang membuat kita, kalau mungkin mengalami situasi seperti itu, pasti kita akan marah besar. Nah, mari kita akan lihat kisahnya dalam 2 Samuel 16 ayat 5-8. Kita baca ayat-ayat berikut ini. Ketika Raja Daud telah sampai di Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud, dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu itu. Ia mengutuk, "Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah." Bapak Ibu Saudara bisa dengar kisah ini. Salah satu keluarga dari Saul menghampiri Daud, padahal Daud sedang berjalan, dan di sisi kiri kanan Daud ada pengawal-pengawalnya dan tentara-tentara yang gagah berani. Tetapi Simei dengan berani mengutuki Daud, menghina Daud. Bukan cuma itu saja, tapi dia juga melemparinya dengan batu. Ini satu tindakan yang kasar, tindakan yang keras. Lalu apa yang terjadi? Ada salah satu pengawal Daud yang bernama Abisai. Begitu marahnya dan ingin memenggal kepala Simei. Kalau kita baca dalam 2 Samuel 16 ayat 9. Lalu berkatalah Abisai, anak Seruya, kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Begitu marahnya Abisai ini sehingga mengata-ngatai Simei ini adalah anjing, karena begitu marah yang luar biasa dan ingin membunuh. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan situasi dan kondisi yang seperti itu. Satu situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, yang membuat marah luar biasa, yang membuat rasanya ingin membalas perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain. Pernahkah kita mengalami situasi kondisi yang seperti ini? Ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik, mungkin dari saudara, dari teman, dari orang lain. Bukan cuma perbuatan,
Mungkin ada juga fitnah-fitnah, gosip-gosip yang kejam, yang sengaja disebar supaya dengan tujuan untuk mempermalukan hidup kita, supaya kita menjadi semakin stres dan tertekan menghadapi kenyataan-kenyataan yang seperti itu. Mungkin membuat orang-orang semakin menjauhi kita. Bagaimana respon kita di hadapan Tuhan? Hal-hal semacam itu sering membuat kita menjadi tawar hati, lalu kita mulai kehilangan pengharapan. Tapi malam hari ini kita akan lanjutkan kisah tentang Raja Daud ini. Apa yang menjadi respon Daud terhadap hal seperti ini? Raja Daud begitu luar biasa menanggapi hal ini. Dia menganggap ini adalah hal yang sepele. Tidak perlu menjadi sakit hati, apalagi ingin membalasnya. Mari kita lihat respon Raja Daud dalam 2 Samuel 16 ayat 10-11. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Ayat 11. Pula kata Daud kepada Abisai dan semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia, dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Respon Raja Daud menganggap ini hal yang sepele. Kalau memang dia mengutuki, melempari, kita nggak perlu tanya mengapa dia lakukan itu, kenapa dia begitu. Tapi Raja Daud memberikan satu respon yang luar biasa dengan mengatakan, silakan dia melakukan seperti itu. Mungkin Tuhan sudah berfirman kepadanya seperti itu. Raja Daud menerima dengan kelapangan dada yang luar biasa ya. Jadi hal yang sama yang harus kita lakukan. Daripada kita terus-menerus memikirkan dan memasukkan hal-hal yang buruk dalam hati, sehingga membuat hidup kita menjadi susah, kita menjadi jengkel, marah, mungkin kita nanti akan stres, bahkan tensi bisa naik, gula darah bisa naik, penyakit keluar semua. Mari kita ingat ayat dalam Amsal yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Lebih baik kita menjaga hati supaya kita tetap sehat ya, karena imun diperlukan saat ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan sebagai orang yang bertumbuh semakin dewasa, yang perlu kita lakukan adalah kita belajar menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, membiarkan Tuhan menjadi hakim yang adil dan bijaksana, seperti yang dikatakan Raja Daud dalam 2 Samuel 16 ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Nah, ini statement yang luar biasa yang harus kita contoh. Siapa tahu hal-hal buruk itu justru dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk memberkati kita, untuk mencurahkan kebaikannya bagi kita. Tapi yang pasti, semua itu diizinkan Tuhan supaya kita bertumbuh menjadi dewasa, semakin mengenal Tuhan, memberi kesempatan kepada Tuhan yang membela dan membalas segala perbuatan baik dan jahat. Tapi kita harus menjaga hati kita dengan baik. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Bahkan di dalam 2 Samuel 16 ayat 13, demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Betapa luar biasa respon Raja Daud. Dia terus melanjutkan perjalanannya menuju satu tujuan di mana dia harus melangkah. Tetapi kita lihat orang-orang yang bertentangan dengan Raja Daud berjalan terus mengutuk, terus melempari batu, terus membuat debu. Ini jadi satu pelajaran yang berharga buat kita. Kita hidup dalam kasih karunia Allah, dilindungi dan dipimpin oleh Allah. Ada orang yang mau melakukan apapun terhadap kita, kita tidak perlu terlalu ambil pusing dengan mereka. Biar mereka sibuk dengan urusannya untuk menghina kita, memfitnah kita, mungkin menyepelekan kita, memperlakukan kita tidak adil. Kita berjalan dalam damai sejahtera Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kita. Respon yang baik yang kita bisa pelajari dari kisah Daud malam hari ini akan menginspirasi hidup kita, supaya kita mempunyai
respon yang benar dalam menghadapi situasi yang buruk. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.